Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang suka dipanggil Bu Novi. Kali ini kita akan membahas tentang thalassemia. Ya, salah satu penyakit genetik ya, kita bahas. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami definisi, kemudian klasifikasi apa saja dari thalassemia, bagaimana patofisiologinya, perjalanannya, sampai timbul tanda gejalanya, komplikasinya. Ya. Berikutnya kita pahami pemeriksaan apa saja untuk mendiagnosis thalassemia, bagaimana tata laksananya, apakah memerlukan transfusi darah setiap bulan, dan kondisi dari komplikasi thalassemia. Thalassemia ini merupakan kelainan genetik terbanyak di dunia. Kelainan ini diturunkan secara resesif menurut hukum Mendel. Masih ingat hukum Mendel? Warna bunga sepatu bagaimana? Warna bunga sepatu merah dikawinkan dengan putih akan menghasilkan anak dengan varian merah, putih-putih, begitu ya. Nah, ini hukum Mendel ini juga terkait dengan teori pemahaman tentang thalassemia. Pengobatan utama penyakit ini ialah dengan pemberian transfusi darah apabila pasiennya di bawah 7 Hb-nya di bawah 7 gram per desiliter. Tetapi dari pengobatan ini akan menimbulkan komplikasi. Transfusi darah diberikan seumur hidup. Umumnya jarak antara 2 seri transfusi berkisar antara 2 sampai 3 bulan, bisa juga setiap bulan. Transfusi yang berulang-ulang menimbulkan banyak komplikasi. Apa komplikasinya? Adanya penimbunan zat besi dalam organ-organ tubuh, seperti di organ-organ lunak yang penting. Ada hati, jantung, kelenjar endokrin, kulit, ya, menyebabkan gangguan-gangguan pada fungsi organ tersebut. Apa definisi dari thalassemia? Thalassemia ialah suatu kelainan genetik yang ditandai dengan penurunan sintesis rantai alfa dan rantai beta. Ya, di sel darah merah itu ada hemoglobin, heme dan globin. Nah, penyusun globin itu ada rantai alfa dan rantai beta. Ini adalah protein. Klasifikasinya ada 2 sesuai dengan kerusakan pada rantainya. Jadi ada thalassemia alfa, ada thalassemia beta. Thalassemia alfa ini jelas penurunannya pada sintesis rantai alfa. Sindrom thalassemia alfa biasanya disebabkan karena delesi. Delesi itu hilangnya gen globin yang ada pada kromosom 16. Oleh karena pada keadaan normal terdapat 4 salinan gen globin alfa. Jadi ada 4 protein penyusun. Ya. Keparahan klinis dapat diklasifikasikan berdasar jumlah gen yang delesi tadi. Bisa hanya satu gen yang delesi, ada 2 atau 3 atau keempat-empatnya delesi. Disebut thalassemia alfa mayor karena ada mutasi, ada delesi dari 4 gen penyusun rantai alfa. Hilang yang keempat gen ini akan menekan sintesis rantai alfa secara keseluruhan. Tidak akan terproduksi rantai alfa. Rantai alfa esensial pada hemoglobin janin dan dewasa. Kita penting, kita butuh rantai alfa ini. Keadaan ini pada janin bisa menyebabkan kematian di dalam kandungan, hidrofetalis. Klasifikasi lainnya yaitu thalassemia beta. Ini penurunan sintesis pada rantai beta. Kalau rantai beta itu hanya 2, beda dengan rantai alfa. Gen penyusunnya ada 4. Rantai beta itu ada 2. Gen globin beta terdapat di yang pendek dari kromosom 11. Thalassemia beta terjadi karena mutasi resesif
pada satu atau kedua-duanya dari rantai beta. Nah, kalau thalassemia beta mayor, ini juga disebut Cooley's anemia, ada mutasi, ada delesi dari kedua gen rantai beta. Biasanya gejala muncul pada bayi ketika berumur 3 bulan. Bayi 3 bulan tersebut mengalami anemia yang berat. Kita pelajari bagaimana perjalanan penyakit thalassemia. Dalam keadaan normal, HbF ini adalah hemoglobin fetal, terdiri dari 2 rantai alfa. Berbeda ketika anak tersebut mulai tumbuh, kita sampai dewasa, kita butuh 4 rantai alfa dan 2 rantai beta. Kalau HbF itu hanya terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai Y. Terdapat pada eritrosit, mulai diproduksi dari minggu ke-6 kehamilan. Ketika dia lahir, mulai digantikan dengan HbA, hemoglobin adult, yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta sejak sebelum kelahiran. Rantai Y digantikan dengan rantai beta, berikatan dengan rantai alfa, yang akhirnya membentuk apa tadi? HbA, hemoglobin adult. Kemudian reduksi dari rantai globin B ini menyebabkan penurunan sintesis dari HbA serta peningkatan rantai globin alfa. Hal ini menyebabkan terbentuknya eritrosit menjadi hipokromik dan mikrositik, lebih kecil dibandingkan sintesis rantai globin alfa dan beta, dan ini mempengaruhi derajat thalassemia. Ketidakseimbangan sintesis rantai globin alfa dan beta mempengaruhi derajat dari thalassemia. Presipitat yang terbentuk dari akumulasi rantai alfa akan membentuk badan impulsi pada eritrosit. Ini, penumpukan rantai ini akan menyebabkan kerusakan membran eritrosit serta destruksi rusak eritroblas yang sedang berkembang. Kerusakan membran ini menyebabkan hadirnya imunoglobulin, sistem imun, karena sel darah merahnya rusak, maka akan dikenali sebagai benda yang harus dihilangkan dari dalam tubuh. Imunoglobulin datang, sistem komplement datang, mereka akan menempel di membran eritrosit tersebut. Akan memberikan sinyal pada makrofag. Mereka melakukan, kalau komponen sistem komplement ini akan melakukan opsonisasi. Dia menandai sel-sel yang rusak, sel darah merah yang rusak, ditandai supaya dikenali oleh makrofag, sel yang bisa memfagositosit, membunuh eritrosit maupun bahkan prekursor dari eritrosit, sehingga mereka mati sebelum periode usianya selesai. Sel retikuloendotelial ini akan menyingkirkan sel retikuloendotelian, salah satunya tadi makrofag bisa, natural killer bisa, NK sel ya. Kemudian sel dendrit bisa menyingkirkan eritrosit abnormal, baik di limfa, hati, bahkan di sumsum tulang sebelum masa hidupnya berakhir. Harusnya eritrosit masa hidupnya berapa lama? 3 bulan. Ya, 100 hari. Tetapi karena dia mengalami kerusakan, ditandai oleh imunoglobulin dan sistem komplement, dikenalilah oleh sel retikuloendotelial, sel imun. Maka dia akan didestruksi sebelum masa hidupnya berakhir, hingga terjadilah keadaan anemia hemolitik, eritropoiesis yang tidak efektif, serta hemolisis tadi. Hemolitik ini merupakan tanda utama dari thalassemia beta.
eritrosit masih dapat mempertahankan produksi rantai Y, di mana rantai Y ini mampu berikatan dengan rantai alfa bebas, membentuk HbF. Tetapi ini juga merugikan, karena pengikatan tersebut kadar rantai alfa akan semakin turun, sehingga mengurangi gejala penyakit. Ada tambahan hemoglobin, sementara mampu mengikat oksigen. Apa kelemahannya dari rantai Y ini kalau ini muncul? Nah, kelemahannya, kenaikan dari kadar HbF ini akan berakibat meningkatnya afinitas oksigen. Afinitas oksigen itu adalah ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Seharusnya ketika hemoglobin sudah sampai pada sel targetnya, pada sel-sel perifer yang membutuhkan oksigen, afinitas Hb terhadap oksigen harusnya menurun, supaya oksigen bisa dilepas dari Hb, dimasukkan ke dalam sel, ditukar dengan CO2 hasil dari metabolisme. Karena HbF ini yang meningkat, afinitasnya tetap tinggi. Kira-kira oksigennya dilepas tidak? Tidak. Ya. HbF, afinitas oksigennya tinggi, maka oksigen tetap tidak diberikan kepada sel-sel perifer, sel-sel yang membutuhkan. Akibatnya mengalami hipoksia. Keadaan anemia ditambah hipoksia akan menstimulasi produksi eritropoietin. Di manakah produksi eritropoietin? Ada yang masih ingat? Yang kita kemarin belajar, cek video tentang gagal ginjal. Salah satu fungsi ginjal yaitu memproduksi eritropoietin. Ini adalah growth factor dari koloni faktor eritrosit. Eritropoietin, ya, seperti yang tadi saya bilang, ini menginduksi eritropoiesis, yaitu proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang, menghambat apoptosis sel darah merah, dan mengizinkan sel progenitor, sel bakal eritrosit untuk berproliferasi. Eritropoiesis yang tidak efektif ini akan meningkat, menyebabkan perluasan dan deformitas dari tulang. Ini semakin lingkaran setan. Ya. Rantai alfanya terdestruksi, sel darah merah rusak, dikenali sel imun, didestruksi, anemia, ya kan? Kondisi anemia dikompensasi peningkatan HbF. HbF punya tadi sebetulnya solusi tadinya supaya tersedianya Hb di dalam eritrosit untuk mengikat oksigen. Kelemahannya, afinitas terhadap oksigennya terlalu tinggi. Jadinya udah ada anemia tambah hipoksia. Itu men-trigger peningkatan produksi hormon eritropoietin. Lanjut lagi, eritropoietin akan menginduksi eritropoiesis. Tapi kondisi ini abnormal. Ya, sel progenitor eritrosit berproliferasi banyak. Ini berarti eritropoiesis tidak efektif. Akhirnya menyebabkan perluasan dan deformitas tulang. Kenapa di tulang? Ya karena produksi eritropoiesis ada di sumsum tulang. Jadi sampai ke gangguan skeletal. Pada pasien yang tidak rutin menjalani transfusi, bisa terjadi peningkatan eritropoiesis lebih dari normal. Akibatnya terjadi hiperplasia pada sumsum tulang 15-30 kali dari normal. Manifestasinya berupa apa? Fasies talasemia, penipisan korteks, kemudian banyak tulang dan kecenderungan terjadinya fraktur, penonjolan tulang tengkorak. Manifestasinya ini berupa gangguan-gangguan pada skeletal. Kemudian bisa terjadi pembesaran abdomen karena ada pembesaran hati dan limfa. Kenapa ada pembesaran hati dan limfa? Karena ada kematian eritrosit
destruksi eritrosit yang berlebihan. Umurnya harusnya 100 hari, dia rusak, ya, mati sebelum 100 hari. Dan serta hemopoiesis ekstramedular. Pada thalassemia beta bisa terjadi peningkatan absorpsi besi. Ini kompensasi. Ini upaya tubuh, ya, untuk meningkatkan perfusi jaringan dengan meningkatkan absorpsi besi di usus serta pelepasan besi dari makrofag. Akibat penumpukan besi pada sirkulasi dan kemudian pada organ-organ juga bisa terjadi. Penumpukan besi pada sirkulasi terjadi dari apa? Bisa karena tadi, selain absorpsi, bisa juga karena destruksi dari sel darah merah. Besi disimpan dalam jaringan dalam bentuk ferritin yang kemudian terdegradasi menjadi hemosiderin. Pada thalassemia beta, kadar ferritin serta hemosiderin tinggi. Ini meningkat. Ini gambar dari bone marrow. Tadi kelainannya adalah mutasi dan delesi pada kromosom 11 yang mengkode rantai beta, sedangkan kromosom 16 ini yang mengkode rantai alfa. Kemudian bisa menyebabkan kelebihan rantai alfa ini pada thalassemia beta atau pada thalassemia alfa yang kelebihan adalah rantai beta. Ini menyebabkan kerusakan badan sel, membran sel. Ya, kerusakan membran sel ini akan diapoptosis sehingga terjadilah ineffective erythropoiesis. Ineffective erythropoiesis ini akan menyebabkan tadi destruksi pada tulang. Kemudian bisa kondisi kerusakan membran akan menjadi target sel dari sel imun. Terjadinya hemolisis. Hemolisis manifestasinya adalah anemia dan hipoksia. Ini di gambar ini ada kerusakan dari thalassemia beta. Jadi yang lebih di sini adalah rantai alpha chain, rantai alpha. Ini ciri dari thalassemia beta. Kondisi eritrosit pada pasien thalassemia beta ini akan meningkatkan kondisi tadi, ada hemolisis, ada ineffective erythropoiesis, dan pengenalan sistem imun yang paling kanan nih, binding of immunoglobulin G dan C3. C3 ini adalah sistem komplement. Dari hemolisis akibatnya adalah anemia, kemudian ineffective erythropoiesis di sumsum tulang juga akibatnya anemia. Kalau pengenalan immunoglobulin dan sistem komplement, dia akan tadi dikenali oleh neutrofil, oleh makrofag, sel-sel retikuloendotelial, sehingga dia didegradasi, ya, menyebabkan degradasi yang banyak pada eritrosit. Ini menyebabkan splenomegali. Ya, kondisi anemia juga akan menyebabkan splenomegali, ya, peningkatan eritropoietin, sintesis di ginjal, kemudian ekspansi eritropoiesis di sumsum tulang, ya, eritroid di sumsum tulang. Akibatnya apa? Ya, skeletal deformitas, osteopenia, serta dari sumsum tulang kita yang melakukan eritropoiesis yang tinggi akan diiringi oleh absorpsi iron, besi di usus halus yang tinggi. Akibatnya di plasma, di pembuluh darah terjadi overload besi. Ini yang akan berbahaya juga. Overload besi akan menimbun tadi ada di hati, di jantung, di ginjal, di kulit, ya, di organ-organ. Apa saja tanda gejala? Tadi bisa disimpulkan, ya, jelas.
Tanda gejala klinis talasemia beta mayor bisa terjadi berangsur-angsur. Mulai umur 6 sampai 12 bulan, bayi tampak pucat, irritable, anaknya rewel, anoreksia, demam karena kondisi eritropoiesis, dan adanya pembesaran abdomen, mulai bisa jadi hepatomegali, splenomegali. Anemia berat menjadi lebih nyata pada usia 3-6 bulan setelah lahir, saat sintesis rantai Y mulai tidak ada dan diganti oleh sintesis rantai B seharusnya. Untuk pemeriksaan laboratorium ditemukan gambaran anemia hipokromik berat dan mikrositosis, lebih kecil ukurannya karena rantai betanya nggak ada. Tanda gejalanya kadar hemoglobinnya kurang dari 7. Kemudian morfologi tadi, bentuk dari eritrositnya abnormal dengan banyak mikrosit, teardrop cell, rendahnya kadar hemoglobin dapat menimbulkan gejala pusing, lesu, lemah, lelah, tidak mampu untuk aktivitas olahraga. Kalau pada anak, gangguan tumbuh kembang, ya, sampai remaja, disebabkan karena anemia kronik. Kalau sampai remaja, anaknya bisa jadi mengalami pertumbuhan yang terlambat pada sistem reproduksi. Teman sebayanya sudah menstruasi, dia pasien talasemia bisa saja belum. Ya, juga adanya penumpukan besi akibat transfusi dan juga akibat peningkatan absorpsi besi dari luar. Gejala lain yang dapat ditemukan ada anoreksia. Anoreksia timbul kenapa? Karena pembesaran abdomen, karena hepatomegalinya. Ya, pembesaran limfa, hepar, wajahnya dia mongoloid dengan hati dan maksila yang menonjol. Cek di gambar bagaimana wajah mongoloid. Kemudian ada gangguan pertumbuhan yang disebabkan berbagai faktor, hormonal, ya ada hemokromatosis pada kelenjar endokrin, bisa hipoksia jaringan akibat anemia, itu bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Warna kulit menjadi kehitaman karena ini penumpukan zat besi. Perawakan biasanya pendek karena kekurangan gizi kronis dan anemia. Pada karier pembawa, anaknya yang talasemia mayor, ibunya cek. Jangan-jangan dia adalah terdeteksi karier talasemia. Dia tidak menunjukkan gejala klinis yang signifikan, tetapi gejala anemia ada. Ya, pucat akan dapat ditemukan pada anak pada tahun-tahun pertama. Ini adalah skema dari hemoglobin. Hemo adalah itu portoporfirin. Ya, dia adalah porfirin yang dibentuk dari glisin dan suksinil-CoA. Mengikat Fe ini yang mampu mengikat oksigen. Dia harus ada Fe-nya. Porfirin itu wajib ada besi. Ya, besi ini yang digunakan untuk mengikat oksigen. Itu hemenya. Kalau globin tadi sudah kita pelajari, globin dari gen 11 dan 16. Adanya defek gen, kerusakan pada gen globin, inilah yang akan menyebabkan alfa talasemia atau beta talasemia. Untuk pemeriksaan diagnosisnya, anamnesa, bagaimana pertumbuhan keseharian, pemeriksaan fisik, tanda anemia, tanda hipoksia, gangguan pertumbuhan, iritabilitas, mongoloid phase-nya. Ya, kemudian cek juga gambaran radiologis tulang. Gambaran radiologis tulang bisa memperlihatkan medula yang lebar, korteks yang tipis, trabekula yang kasar. Serta pemeriksaan hapusan darah tepi. Ini didapatkan anemia berat. Anemia tipenya adalah mikrositik hipokromatik. Ya, itu tanda dari anemia. Kemudian ada
jumlah dari retikulosit tinggi, leukosit, trombosit, bilirubin bisa meningkat. Retikulosit meningkat karena ada upaya peningkatan sel darah merah. Kemudian pada sumsum tulang terdapat hiperplasia normoblastik. Kenapa hiperplasia normoblastik? Karena ada peningkatan eritropoietin. Kemudian kadar besi dalam serum yang tinggi dan daya ikat serum terhadap besi, TIBC ini menjadi rendah, bahkan mencapai nilai 0. Bagaimana tata laksananya? Dengan transfusi darah. Namanya defek genetik, kita nggak bisa memperbaiki gen saat ini. Ilmu pengetahuan saat ini tidak bisa. Jadi, ada kekurangan apa? Yaitu yang kita atasi. Oh, pasiennya anemia, ya kita transfusi darah. Tujuan dari terapi transfusi pada penderita talasemi yaitu untuk mengkoreksi anemia, menekan eritropoiesis yang ada di dalam, kemudian menghambat absorpsi besi. Karena tadi, 3 hal itu akan semakin menyebabkan lingkaran setan. Yuk kita kasih transfusi darah, supaya eritropoietin di dalam tubuh turun, kemudian eritropoiesis di sumsum tulang turun, absorpsi besi di gastrointestinal turun. Kita sudah kasih paketnya nih, transfusi darah. Apakah itu baik? Ada efek samping. Ya, efek sampingnya kelebihan besi, lagi-lagi seperti itu. Transfusi darah ini dimulai jika diagnosis talasemia sudah pasti ditegakkan atau munculnya anemia dengan HB kurang dari 7 gram per desiliter selama lebih dari 2 minggu. Mengecualikan faktor lain yang berkontribusi, misalnya adanya kasus infeksi. Pada pasien dengan HB lebih dari 7, perlu juga dipertimbangkan faktor lain sebagai indikasi transfusi, contohnya perubahan fasial, pertumbuhan yang buruk, bukti dari ekspansi tulang, dan meningkatnya splenomegali. Target yang ingin dicapai dari transfusi ini adalah HB-nya bisa 13-14. Upaya mencegah gangguan pertumbuhan, juga gangguan deformitas tulang karena eritropoiesis yang tinggi, serta kerusakan organ, sehingga harapannya kualitas hidup anak ini meningkat. Dia tidak pusing, tidak lelah, tidak lemah, gejala anemia ya, sehingga dia bisa beraktivitas. Ya, bisa menjalani activity daily living, bermain, mungkin bersekolah, ya, beraktivitas normal. Kemudian frekuensi transfusi biasanya 2-5 minggu. Jumlah darah yang ditransfusi tergantung dari beberapa faktor. Contoh, dari berat badan, kadar HB sebelum transfusi, serta target mau naik HB-nya sampai berapa. Juga usia. Secara umum, kadar sel darah merah yang ditransfusikan ini tidak boleh melebihi 15-20 ml per kilogram berat badan per hari. Ini ditransfusikan maksimal 5 ml per kilogram berat badan per jam, supaya menghindari peningkatan volume plasma secara mendadak. Nanti kalau terjadi peningkatan volume plasma mendadak, efeknya ke kardiovaskuler lagi. Kemudian ada pengobatan. Tadi transfusi darah. Tata laksana yang lain adalah kelasi besi, pengikat besi, chelating agent. Ya, itu pengikat besi. Digunakan sebagai satu-satunya strategi untuk membuang besi yang berlebihan pada tubuh pasien talasemia. Kenapa besinya meningkat? Karena adanya anemia hemolitik dari dalam, serta adanya transfusi darah. Ini mencegah penimbunan besi pada organ-organ yang menyebabkan disfungsi organ tersebut. Contohnya, sering menimbun di hati, jantung, endokrin. Bisa menyebabkan gangguan fibrosis hati, serosis hati, gagal jantung. Kalau
Gangguan pada kelenjar endokrin bisa diabetes mellitus, hipogonadisme, hipotiroid, gangguan pertumbuhan, hipoparatiroid, gangguan pertumbuhan skeletal, bahkan sampai kematian. Terapi kelasi besi ini dimulai segera setelah pasien mendapatkan 10-20 kali transfusi darah. Atau ketika kadar ferritin tadi besi dalam plasma lebih dari 1000 nanogram per mililiter. Ada 3 kelas, ada 3 macam kelasi besi, chelating agennya. Ada yaitu deferoxamine, deferipron, serta deferoxirok. DFO, deferoxamine, ini infus, deferipron, DFP, dan deferoxirok, DFX, ini merupakan oral. DFO, deferoxamine, ini menimbulkan inflamasi, efek sampingnya. Kemudian karena itu adalah melalui infus, bisa indurasi, gangguan penglihatan, pendengaran, pertumbuhan, toksisitas pada paru, gagal ginjal, ya serta infeksi. Konsumsi DFP mungkin menimbulkan efek samping berupa agranulositosis, kemudian neutropenia, gangguan sendi, nausea, muntah, nyeri perut. Kalau konsumsi DFX ini dapat menimbulkan efek samping berupa toksisitas ginjal, peningkatan transaminase serum, berarti gangguan hati, gangguan pankreas, kemudian ruam pada kulit, nausea, muntah, dan nyeri perut. Ini adalah bahasan terakhir tentang komplikasi. Komplikasi karena penyakitnya sendiri, juga karena faktor pengobatan. Komplikasi penimbunan zat besi dalam tubuh dapat terjadi akibat transfusi yang dilakukan secara terus-menerus. Komplikasi kelebihan besi ini akan menyebabkan kapasitas transferin serum untuk mengikat besi melampaui batas kemampuannya, sehingga besi bebas ini akan menyebabkan radikal bebas. Besi logam berat, jadi dia akan menumpuk. Ya, ini akan menghasilkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Kelebihan besi dideposit di organ-organ, tadi ada hati, jantung, endokrin. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak mulai 5 tahun ke atas. Komplikasi pada jantung umumnya terjadi pada anak usia lebih dari 10 tahun, karena dia nyaris bisa 9, 8, 10 tahun itu sudah mendapatkan, selama itu bisa mendapatkan transfusi darah. Sebagian besar penderita awalnya ada sesak nafas, lelah, nyeri pada dada, palpitasi. Kemudian mulai terdeteksi adanya kardiomiopati, hipertensi pulmonal, pasiennya sesak, gagal jantung, aritmia, perikarditis, dan miokarditis. Ini adalah gambaran supportive therapy, ya, kuratif terapi, dan future therapy. Future therapy entah kapan itu bisa dipakai, ya. Gen terapi. Sebelah kanannya adalah komplikasi. Terapi suportif sesuai dengan tanda gejala yang muncul, transfusi, kemudian chelating agen, kemudian ada endokrinopatis, hormon replacement. Pasiennya mengalami diabetes, hormon replacement, kasih insulin. Pasiennya mengalami hipotiroid, ya, kasih hormon replacement. Pasiennya mengalami osteoporosis, kasih osteoplast replacement, vitamin D, kuratif terapi, transplantasi stem cell. Sayang orang Indonesia jarang yang menyimpan stem cell-nya. Kemudian eksperimental terapi dengan eritropoietin dan sebagainya. Komplikasi.
Komplikasi dari transfusi bisa transfusi transmitted infection. Ingat ada hepatitis. Ya, efek dari infeksi. Ingat ada HIV AIDS. Itu adalah infeksi karena transmisi dari transfusi. Bisa hipotiroid, hipopituitari, ya. Kelebihan melanin, jadinya kulitnya hitam, hipotiroid, hipoparatiroid, pulmonari hipertensi, embolisme, kardiomiopati, trombosis vena, hemosidrosis, kelebihan besi di dalam plasma dan serum, kemudian ekstramedulari hematopoiesis, kemudian ada splenomegali, diabetes, artropati, gangguan pubertas, ya, gangguan ekspresi dari karakteristik seksual sekunder, kemudian ada testikular atau ovarium failure, tadi pasiennya bisa saja tidak menstruasi, osteoporosis juga pendek, short stature, itu gangguan dari tulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat, selamat belajar sepanjang hayat. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang salah saya sampaikan. Semoga menjadi amalan saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.